Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati. Izin menjelaskan tentang ciri anatomi proses fisiologi hewan invertebrata dan vertebrata. Yang pertama, yaitu ciri hewan vertebrata. Hewan bertulang belakang atau vertebrata merupakan kelompok hewan yang mempunyai ruas-ruas tulang belakang, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, tubuh berbentuk simetris bilateral, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor tulang belakang, dan dapat juga disebut sebagai tulang punggung. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelompok, seperti yang ada pada gambar tersebut, yaitu ikan, katak, hewan melata, burung, dan hewan menyusui. Selanjutnya, ciri-ciri hewan invertebrata. Yang pertama yaitu hewan yang tidak memiliki tulang punggung, susunan tubuh masih sangat sederhana, hewan bereproduksi dengan cara membelah diri, sistem pencernaan yang masih sederhana. Contoh hewan invertebrata seperti yang ada pada gambar tersebut yaitu hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing giling, cacing berbuku-buku, dan hewan berkulit duri. Selanjutnya yaitu anatomi hewan vertebrata. Yang pertama yaitu hewan tingkat tinggi sudah punya tulang keras. Yang kedua, pada skeleton terdapat otot daging yang berfungsi dalam koordinasi gerakan dalam perpindahan tempat. Yang ketiga, organ-organ pencernaan makanan atau tractus digestivum. Yang keempat, sistem peredaran darah atau sistem yang terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Yang kelima, hewan tingkat rendah, misalnya ikan, sistem pernapasannya atau sistem respiratorianya menggunakan insang, sedangkan pada jenis-jenis yang lebih maju tingkatannya, terutama pada hewan-hewan yang hidup di darat, sistem pernapasannya menggunakan paru-paru. Yang keenam, sistem pembuangannya terdiri dari ginjal yang memiliki saluran pembuangan biasanya melalui di dekat muara dekat anus. Yang ketujuh, sistem saraf pada umumnya terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem-sistem lainnya. Yang kedelapan, sudah mempunyai beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang dialirkan ke tubuh yang membutuhkan melalui darah. Yang kesembilan, ilat kelaminnya terpisah dan pada masing-masing jenis kelamin mempunyai sepasang gonad dengan saluran yang bermuara di bagian tertentu. Yang kesepuluh, dekat anus. Selanjutnya, anatomi hewan invertebrata. Yang pertama, barisan hewan sangat jarang. Dia bertubuh berupa kubus. Badannya dapat terbagi berbagai macam bentuk, tapi dia mempunyai lubang dengan mulut yang dikitari oleh alat gerak yang disebut tentakel. Dalam kasus berenang, mulutnya didorong ke laut. Badan hewan kosong berbentuk dalam jaringan luar, jaringan dalam, dan proses otot. Yang kedua, longitudinal dan transversal. Contohnya invertebrata terhitung atau ubur-ubur, hidro, dan anemon laut. Yang ketiga, sekumpulan cacing. Yang keempat, echinoderma. Selanjutnya, proses fisiologi hewan vertebrata. Yang pertama, ciri saraf pada ikan atau Pisces. Yang kedua, sistem saraf amfibi. Yang ketiga, sistem saraf reptil. Yang keempat, sistem saraf Eves. Yang kelima, sistem saraf mamalia, seperti yang ada pada gambar yang telah disediakan. Selanjutnya, sistem saraf pada hewan invertebrata. Susunan saraf pada hewan invertebrata tentu berbeda dengan hewan vertebrata. Hewan invertebrata memiliki sistem saraf seperti tangga tali, seperti yang bisa dilihat pada gambar yang sudah ada.
Berikutnya, identifikasi peran vertebrata pada kehidupan manusia. Yang pertama, penting untuk konsumsi. Banyak vertebrata yang menjadi sumber pangan manusia, contohnya ikan, ayam, sapi, dan babi. Yang kedua, peliharaan dan hewan ternak. Hewan-hewan vertebrata seperti anjing, kucing, kuda sering dijadikan peliharaan. Sementara itu, sapi, domba, dan unggas menjadi hewan ternak yang memberikan berbagai produk seperti daging, susu, dan telur. Yang ketiga, penelitian dan pendidikan. Hewan-hewan vertebrata sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan pendidikan, misalnya tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian biomedis. Yang keempat, ekosistem dan keseimbangan alam. Vertebrata juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Predator vertebrata seperti singa dan serigala membantu mengendalikan populasi hewan mangsa, menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, identifikasi peran invertebrata dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pembusukan dan dekomposisi. Beberapa invertebrata seperti cacing tanah dan kumbang pengurai membantu dalam proses pembusukan dan dekomposisi bahan organik. Ini penting untuk menjaga kesuburan tanah. Selanjutnya, polinator. Hewan invertebrata seperti lebah dan kupu-kupu berperan sebagai polinator, membantu penyerbukan tanaman yang menghasilkan buah dan biji. Tanpa mereka, produksi tanaman akan terganggu. Yang ketiga, pembersihan ekosistem. Beberapa invertebrata seperti kepiting dan remis berperan sebagai pembersih ekosistem laut dengan mengkonsumsi sisa-sisa organik. Yang keempat, produk dan material. Beberapa invertebrata seperti belut dan tiram memiliki nilai ekonomis dan digunakan sebagai sumber makanan atau bahan material dalam industri. Yang kelima, penelitian ilmiah. Beberapa spesies invertebrata digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami evaluasi, perilaku, dan adaptasi biologis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.